Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai tanaman obat keluarga atau bisa disingkat dengan toga. Sebelumnya, untuk kompetensi dasarnya, itu yang pertama, siswa mampu memahami tanaman obat keluarga, dan yang kedua, dapat mengelompokkan tanaman obat. Untuk pokok pembahasannya, di sini saya tuliskan ada 5. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi atau pengertian dari tanaman obat keluarga. Kemudian yang kedua, kita akan bahas mengenai manfaat dari tanaman obat keluarga. Yang ketiga, kita akan bahas mengenai kelebihan tanaman obat keluarga. Yang keempat, ada jenis-jenis tanaman obat keluarga. Dan yang terakhir, ada teknologi pengolahan tanaman obat. Baik, langsung saja. Jadi, sebelum mengenal adanya obat bahan kimia, nenek moyang kita itu sudah mempunyai obat alami. Obat-obatan tersebut dibuat dan didapat dari alam, sehingga kandungannya lebih aman dibandingkan dengan obat kimia saat ini. Obat-obatan tersebut diwariskan dari generasi ke generasi hingga kita sekarang ini. Bahkan ya, ada beberapa produsen obat yang memanfaatkan obat alami tersebut agar dapat dikonsumsi oleh banyak orang. Nah, sebenarnya toga ini apa sih? Toga merupakan jenis tanaman herbal. Artinya, toga ini memiliki manfaat untuk kesehatan kita yang dapat dibudidayakan oleh keluarga. Dibudidayakannya dapat ditanam di pekarangan atau di halaman rumah yang tidak memerlukan lahan yang terlalu besar. Kemudian, toga ini berguna untuk mengobati beberapa jenis penyakit. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat dari tanaman obat keluarga. Tanaman obat keluarga yang alami itu mengandung lebih banyak manfaat dibandingkan dengan obat yang dibuat dengan bahan kimia. Obat-obatan yang bersumber dari tanaman tidak ada efek sampingnya dibandingkan dengan obat kimia. Di sini saya tuliskan manfaatnya, ada 12 manfaat dari tanaman obat. Kita akan bahas satu persatu. Dari yang pertama dulu, yaitu menjaga daya tahan tubuh. Tanaman obat dapat dimanfaatkan tubuh untuk menjaga daya tahan tubuh agar terhindar dari beberapa penyakit. Adapun jenis tanaman yang memiliki manfaat ini antara lain ada jahe, ada basil, ada rosemary, dan ada ginseng. Kemudian pada manfaat kedua untuk memperlancar peredaran darah. Tanaman obat juga memiliki manfaat untuk memperlancar peredaran darah. Lancarnya peredaran darah membuat sirkulasi suplai darah ke oksigen menjadi lebih lancar dan optimal. Beberapa jenis tanaman yang dapat memperlancar peredaran darah antara lain ada jahe, ada bawang putih, dan ada buah jeruk. Kemudian lanjut pada manfaat ketiga, itu dapat mengobati panas dan demam. Tanaman obat yang umum dimanfaatkan sebagai obat penurun panas atau demam itu ada kunyit, jahe, jeruk nipis, dan bawang merah. Selanjutnya, dapat mengobati batuk dan pilek juga. Batuk dan pilek ini merupakan salah satu jenis penyakit ringan dan umum yang sering terjadi. Biasanya penyakit ini muncul karena adanya kuman atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Beberapa jenis tanaman obat yang dapat mengobati batuk, pilek yaitu ada jahe, serai, cengkeh, dan jeruk nipis.
Kemudian bisa juga untuk mengobati gejala sesak nafas. Nah, ini kurang lebih jenis obat atau tanaman obatnya sama dengan untuk yang mengobati batuk pilek tadi. Ada jahe, ada sereh, ada cengkeh, dan jeruk nipis. Kemudian manfaat berikutnya dapat menyembuhkan luka. Nah, beberapa tanaman obat yang memiliki sifat desinfektan, antibakteri, dan juga mampu untuk mempercepat proses pembekuan darah. Fungsi ini akan berdampak pada penyembuhan luka yang lebih cepat. Beberapa tanaman obat yang dapat menyembuhkan luka antara lain ada daun dewa dan ada akar tanaman kucing. Kemudian manfaat yang berikutnya itu baik untuk kesehatan pencernaan. Karena beberapa tanaman obat itu memiliki kandungan serat dan mineral yang sangat baik untuk kesehatan pencernaan kita. Kemudian lanjut ke manfaat berikutnya, itu dapat mengobati peradangan dan infeksi. Tanaman obat merupakan salah satu hal yang paling penting untuk meredakan infeksi. Untuk jenis tanaman obatnya itu ada daun jahe, ada daun dewa, ada daun sereh. Kemudian dapat juga digunakan untuk mengobati dan mencegah kemunculan jerawat. Ini bagi siswa yang punya masalah pada kulit wajahnya yang mulai berjerawat, bisa menggunakan jenis tanaman bawang putih untuk mengobati atau mencegah kemunculan dari jerawatnya. Kemudian yang ke-10, untuk mencegah tanda penuaan dini. Beberapa tanaman obat memiliki kandungan antioksidan yang tinggi, sehingga dapat menangkal radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh. Manfaat tanaman obat tersebut, khasiatnya ini dapat berdampak pada pencegahan terhadap proses penuaan dini. Kemudian manfaat berikutnya dapat menghangatkan tubuh dan menghilangkan masuk angin. Masuk angin merupakan salah satu gejala penyakit yang umum yang sering terjadi, terutama ketika siswa sekalian sering berpergian pada malam hari. Untuk mencegah masuk angin, dapat menghangatkan tubuh dengan olahan dari tanaman herbal seperti jahe dan ginseng. Itu dapat memberikan efek hangat kepada tubuh. Kemudian manfaat yang terakhir dapat mencegah anemia. Hampir semua tanaman obat dapat membantu untuk meningkatkan jumlah suplai darah agar tidak mengalami anemia. Beberapa tanaman obat yang dapat mencegah anemia yaitu ada kunyit, ada kacang hijau, kemudian ada lempuyang. Kemudian kita lanjut ke kelebihan dari toga atau tanaman obat keluarga. Yang pertama, kelebihan dari toga adalah tidak memiliki efek samping. Obat herbal itu benar-benar merupakan produk alami ya, yang telah tersedia di alam. Pengolahannya itu pun juga secara alami, bahkan ada yang masih tradisional tanpa campuran bahan kimia atau sintesis. Oleh sebab itu, dapat dipastikan bahwa obat-obat herbal sama sekali tidak memiliki efek samping, sehingga sangat aman untuk digunakan. Kemudian, untuk kelebihan dari toga berikutnya ada bebas dari racun. Obat-obatan kimia atau obat farmasi itu tidak boleh dikonsumsi secara sembarangan. Namun berbeda dengan obat herbal karena bebas dari racun. Dengan demikian, obat herbal dapat aman dikonsumsi oleh siapapun. Bahkan ada beberapa obat herbal yang dapat dijadikan sebagai peluruh racun di dalam tubuh atau membantu dalam proses detoksifikasi. Kemudian kelebihan yang ketiga itu dapat membantu meringankan gejala penyakit
Dan kelebihan yang terakhir itu alami dan mudah didapat karena dapat ditanam sendiri ya. Kemudian kita lanjut pada jenis tanaman obat keluarga. Ada 4 di sini saya tuliskan. Yang pertama itu ada tanaman obat berdasarkan manfaat akarnya. Contoh tanaman obatnya itu ada jahe, kunyit, kencur, dan ada lengkuas. Kemudian jenis yang kedua itu ada tanaman obat berdasarkan manfaat batangnya, ada batang tebu dan pisang. Kemudian jenis yang ketiga ada tanaman obat berdasarkan manfaat daunnya, ada lidah buaya, ada seledri, ada kumis kucing, dan juga ada daun bayam. Kemudian jenis yang terakhir ada tanaman obat berdasarkan manfaat daunnya. Ada belimbing wuluh, ada jambu biji, ada alpukat, dan ada mengkudu. Kemudian kita lanjut pada pengolahan toga. Yang pertama itu adalah proses penyortiran. Penyortiran ini dilakukan segera setelah bahan atau toga dipanen untuk memilih bahan yang kondisinya masih bagus dan berkualitas. Kemudian yang kedua ada proses pencucian. Setelah disortir, itu bahan atau toganya langsung dicuci dengan air sampai benar-benar bersih. Pencucian dilakukan dengan cara direndam sambil disikat menggunakan alat, yaitu sikat yang halus. Kemudian proses berikutnya ada penirisan dan pengeringan. Setelah dicuci, kemudian ditiriskan di rak-rak pengering. Pengeringan dilakukan sampai benar-benar tidak ada lagi tetesan air yang jatuh dari bahan. Proses ini memakan waktu agak lama, tergantung bahannya, bisa sampai 4 sampai dengan 6 hari. Kemudian proses yang berikutnya adalah penyimpanan. Sebelum diolah, bahan atau toganya dapat melalui proses penyimpanan dulu. Penyimpanan ini dapat dilakukan dengan mengemas toga di dalam kemasan. Kemasannya dapat menggunakan jala plastik bisa, kertas bisa, atau karung goni yang terbuat dari bahan yang tidak beracun untuk kemudian disimpan. Pada kemasan itu bisa diberi label, dicantumkan nama bahannya, bagian dari tanaman yang digunakan, kemudian ada kode produksi, kemudian ada alamat juga, dan bisa dicantumkan juga berat bersihnya berapa. Kemudian proses yang terakhir yaitu pengolahan. Nah, bahan atau tanaman obat ini baru bisa diolah setelah melalui beberapa proses yang saya sebutkan tadi. Teknik pengolahan yang baik harus diutamakan karena untuk menjaga standar dan mutu dari toganya ya. Baik, saya kira cukup untuk pembelajaran tentang toga kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum.